Halo, saya Imelda Aniwanda Marbun, NIM 4191111002, pada mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar Digital Interaktif Berbasis Multimedia. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan 3 materi. Bab pertama, multimedia interaktif. Bab kedua, penelitian pengembangan. Bab ketiga, tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Pertama, kita mulai dari bab 1, multimedia interaktif. Adapun submateri dari bab 1 ini, pertama, pendahuluan, kedua, multimedia, ketiga, multimedia pembelajaran interaktif, 4, fase perkembangan media, 5, teori tentang multimedia interaktif, 6, bahan ajar berbasis multimedia interaktif, 7, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Pendahuluan, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Selain itu, teknologi komputer ini memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai alat, ilmu pengetahuan, dan bahan dan alat bantu untuk pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi komputer sering dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kualitas proses belajar. Selanjutnya, kedua itu ada multimedia, di mana multimedia ini terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan media, di mana multi itu banyak atau beberapa, sedangkan media itu alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, hiperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Selanjutnya, berdasarkan gambar, dapat dipahami bahwa komponen teks gambar, audio, animasi, video, dan hiperlink yang dipadukan dalam mengembangkan multimedia ini akan menghasilkan suatu informasi yang dapat disampaikan ke khalayak banyak. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif berarti saling melakukan aksi antar hubungan, saling aktif gitu. Jika dikaitkan dengan teknologi komputer, maka interaktif adalah proses dialog antara komputer dan terminal atau komputer dengan komputer. Multimedia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pertama ada multimedia linear dan multimedia interaktif. Di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hiperlink yang akan menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang
memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Selanjutnya, interaktif yang dimaksud dapat berupa, pertama, interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif tersebut. Kedua, interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar baik lingkungan virtual dan nyata. Yang ketiga, itu ada interaksi antar bahan ajar interaktif dengan penggunanya, di mana para pengguna dapat berinteraksi dengan bahan ajar dan antar pengguna. Interaktivitas suatu multimedia didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan pengguna ketika menggunakan media tersebut, di mana ini dikutip dari Botskur dan Botskaya 2015 halaman 65, berpendapat bahwa terdapat 4 level utama interaktivitas yang dilakukan pengguna. Pertama itu ada level pasif, kedua ada level partisipasi terbatas, ketiga ada level partisipasi kompleks, dan yang keempat level partisipasi nyata. Selanjutnya, pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas yang diatur secara sistematis dan terencana secara baik dalam bentuk bimbingan atau arahan yang dilakukan guru kepada siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya, siswa berperan sebagai pembelajar yang berkonstruksi pengetahuan baru melalui aktivitas tersebut. Ya, multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terdapat interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan, bertujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran itu lebih maksimal. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Dan yang keempat, ini ada fase perkembangan media, di mana pada awalnya guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, di tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Dan di pertengahan abad 20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Perkembangan media audio visual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu pertama adalah pengalaman langsung, kedua observasi, ketiga partisipasi, keempat demonstrasi, kelima wisata, keenam televisi, ketujuh film, 8 radio, 9 visual, 10 simbol, dan ke-11 verbal. Selanjutnya, konsep pengalaman count of experience mengunggah para pendidik untuk terus berinovasi menciptakan media yang dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang digunakan di zamannya. Tingkat kecanggihan tersebut media sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya ada fase perkembangan media diilustrasikan sebagai berikut.
di mana di tahun 1445 itu media cetak, di tahun 1876 telepon, di 1878 media, 1900 televisi, di 1999 digital. Selanjutnya kita masuk ke teori tentang multimedia interaktif, di mana ada 4. Pertama ada teori pembelajaran mandiri, kedua teori jarak tanggapan, yang keempat teori kekayaan media, dan yang kelima teori pembelajaran multimedia. Selanjutnya, bahan ajar berbasis media interaktif, di mana bahan ajar ini merupakan suatu perangkat informasi atau alat, baik berupa tulisan maupun bukan tulisan, yang disusun secara sistematis dan berkonsep, berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar ini dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bahan ajar versi cetak. Itu seperti buku-buku modul, atau koran, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar versi audio. Versi audio, didengar. Yang ketiga, bahan ajar audio visual. Bisa didengar dan dilihat. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif. Selanjutnya, dalam pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar, perlu memperhatikan beberapa aspek berikut. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kematangan kognitif siswa. Yang ketiga, relevasi dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, teori belajar sebagai fondasi pengembangan bahan ajar. Yang kelima, pendekatan model atau strategi pembelajaran. Yang keenam, norma sosial masyarakat. Selanjutnya, bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspek-aspek dapat berfungsi sebagai: pertama, pedoman bagi guru ataupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar berorientasi student-centered learning. Yang kedua, pedoman substansi materi dan tujuan belajar yang ditetapkan. Yang ketiga, alat evaluasi yang terarah dan untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, ada bahan ajar interaktif, di mana bahan ajar interaktif itu merupakan bahan ajar yang paling berkembang di tengah mewadahnya virus corona atau COVID-19 saat ini. Bahan ajar interaktif atau sering disebut dengan multimedia interaktif adalah bahan ajar yang dikembangkan untuk memberikan informasi dengan mengintegrasikan teks, gambar, video, animasi, video, dan hyperlink yang disusun menjadi satu kesatuan dan dapat dikembangkan secara interaktif oleh pengguna. Fungsinya apa? Gitu kan? Jadi fungsinya ini sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Kedua, sebagai media berbagi informasi secara pasif. Yang ketujuh, ada keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Ada 7 di sini. Pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Kedua, bahan ajar interaktif ini lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Ya, yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Ya, kalau misalkan dia buku cetak,
Itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau yang keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Ya, lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan karena hanya membutuhkan HP, laptop gitu. Kita hanya dalam waktu berapa menit aja itu bisa kita sebarkan gitu bahan ajar interaktif tersebut. Selanjutnya, dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif. Selanjutnya multimedia interaktif. Di sini ada 6 fungsi dari multimedia interaktif itu. Pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Ya, benar. Kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara tepat dan pasif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya, nomor 5, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, terutama di saat ini, di pembelajaran daring. Siswa sangat dituntut untuk bisa belajar mandiri. Jadi dari multimedia interaktif ini membuat siswa itu dapat meningkatkan kemandirian belajarnya. Yang keenam, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak, misalkan visualisasi bangun ruang, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi multimedia interaktif. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.